الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله. المسجد الأقصى المبارك وما حوله من أرض الإسلام والمسلمين في فلسطين هي أرض مباركة اختارها الله عز وجل لتكون هي أرض المحشر والمنشر ولتكون مجمع الرسالات ومنطقة الأنبياء. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan salam kepada kita semuanya, beliau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas sambutan dari Bapak Ibu sekalian, dan beliau memulai majelis ini dengan menyebut nama Allah dan Rasulullah SAW, karena memang ketika kita mengadakan sebuah pertemuan, sebuah perkumpulan, apabila diawali dengan menyebut nama Allah dan Rasulullah, maka perkumpulan tersebut insya Allah akan mendatangkan keberkahan demi keberkahan dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah SAW diutus dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa untuk mendapatkan perintah salat, yaitu di Palestina. Namun sayangnya hari ini kita menyaksikan Palestina banyak dilupakan, Palestina banyak ditinggalkan, bahkan ditinggalkan oleh kaum muslimin sendiri. Karena itu kita ingin belajar sejenak, ingin lebih mengetahui sejenak bahwa inilah bumi jihad, inilah bumi yang Allah pilih sebagai tempat perjuangan kaum muslimin dan urusan kaum muslimin semuanya. يظن كثير من المسلمون أن واجب الدفاع والنصرة وحماية المسجد الأقصى المبارك هو شيء متعلق يخص أهل غزة وأهل فلسطين، وإنما هو على العكس تماما، فهو قبلة كل المسلمين، حيث جعلها الله عز وجل القبلة الأولى للمسلمين الذي صلى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ما يزيد عن 18 شهرا، كما أنه ثاني بيت وضعه الله للعبادة على هذه الأرض بعد البيت الحرام، حيث سئل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أي المساجد وضع أولا يا رسول الله؟ قال: المسجد الحرام. ثم سئل: من بعده يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى المبارك وبينهما 40 سنة. كما أن المسجد الأقصى المبارك هو المكان الذي خصه الله تعالى ليسري به برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ويعرج منه إلى السماء عند سدرة المنتهى لتفرض عليه أركان الدين والإيمان والإسلام. وعندما انتهى من رحلته صلى بجميع الأنبياء والمرسلين إماما على أرضه المباركة الشريفة. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita menghadapi perang informasi di mana banyak kaum muslimin dinabobokan dan diputus sejarahnya. Mereka meninggalkan sejarah yang sangat mulia. Padahal kita tahu bahwa ketika kita menyangka bahwa urusan Palestina, urusan Gaza, urusan menjaga Masjidil Aqsa itu bukan kewajiban mereka yang ada dan tinggal di Palestina, tetapi urusan menjaga Al-Aqsa, membela Al-Aqsa, mendukung Al-Aqsa itu tanggung jawab setiap kita yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita yang beriman kepada Allah, kita yang beriman kepada Rasulullah, maka kita punya tanggung jawab untuk mendukung dan membela Masjidil Aqsa dan beserta Palestina serta juga Gaza. Kemudian sebagaimana telah kita ketahui bahwa kiblat pertama kaum muslimin kurang lebih Rasulullah bersama para sahabatnya menjadikan Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama kurang lebih 18 bulan lamanya. Kemudian Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, masjid pertama yang pertama kali dibangun ya Rasulullah, yang pertama
yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Jarak antara keduanya kurang lebih 40 tahun. Dan disinilah Masjidil Aqsa, tempat di mana Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke atas Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Hari ini kita sholat. Kalau tidak tanpa adanya Masjidil Aqsa, mungkin kita tidak pernah tahu apa itu sholat. Dan setelah Rasulullah tiba dari Sidratul Muntaha, kemudian Rasulullah kembali ke Masjidil Aqsa, sholat bersama para nabi. Makanya Palestina juga disebut dengan bumi para anbiya atau bumi para nabi. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط قدسية المسجد الأقصى المبارك بحيثية الحرمين الشريفين، حيث قال: آمر المسلمين لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا أي المسجد النبوي، والمسجد الأقصى المبارك، حيث الصلاة فيه تعمل 500 صلاة. Inilah Masjidil Aqsa yang banyak dilupakan. Sampai-sampai hari ini banyak kaum muslimin hanya menginginkan untuk datang ke dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Padahal Rasulullah menganjurkan dan mensunnahkan la tushaddur rihal, jangan engkau langkahkan kakimu kepada tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Namun sayangnya hari ini banyak kaum muslimin yang tidak punya impian untuk datang dan sholat di Masjidil Aqsa, seolah-olah Masjidil Aqsa ya itu bukan tanggung jawab kita semuanya sebagai orang berislam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya tanggung jawab untuk mengajari anak-anak kita untuk punya impian datang dan sholat di Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa bukan milik orang Gaza, tapi milik dan tanggung jawab kaum muslimin semuanya. Dan disebutkan juga apabila kita sholat 2 rakaat saja di sana, maka seolah-olah kita juga salat kurang lebih 250 kali lipat ya sholatnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah nyatakan di ayat tersebut alladzi barakna haula, yaitu sekitar Masjidil Aqsa itu berlimpah keberkahan demi keberkahan, penduduknya, tanahnya, buminya, semuanya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. وأنتم إخوانكم في غزة أخذوا على عاتقهم واجب الدفاع والنصرة للمسجد الأقصى المبارك، ولا يخفى على أحد ما يدور فيها من قتل وتشريد وتجويع وحصار من كل أعداء الله الكفار واليهود والمنافقين. إنهم يتصدرون واجب الحماية والنصرة لما يقوم به أعداء الله اليهود، وهم يتحملون ما يحيط بهم من آلام ومن دماء ومن شهداء، ويحسبون أن الله عز وجل قد خصهم في جميع أنواع الابتلاء، حيث قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم إخوان المسلمين، إن إخوانكم في غزة لا يعانون الآن أشد أنواع الابتلاء والعذابات، ولكن حسبهم أن الله يحفظهم وأن الله كفيل بحمايتهم، يصبرون على ما أصابهم ويتحملون كل أنواع الظلم والتعذيب. Bapak Ibu sekalian,
inilah saudara-saudara kita semuanya, orang-orang di Gaza, orang-orang yang beriman di Gaza, mereka berdiri menentang penjajahan Israel la'natullah alaihim. Mereka mengambil peran untuk mengambil risiko untuk berkorban, kelaparan, dibunuh, ya, dibantai, kemudian juga ditembaki dari udara, dari daratan, dan semuanya mereka mengambil tanggung jawab ini untuk semata-mata menjaga tanah airnya yang dijajah oleh Israel, dan juga mengambil peran untuk menjaga Masjidil Aqsa. Mereka berjuang dengan nyawa-nyawa mereka. Syekh datang ke desa-desa, ke pelosok-pelosok untuk mengabarkan kondisi terkini saudara-saudara kita di Palestina, dan Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk membantu mereka, terutama yang paling dibutuhkan adalah bantuan secara harta terbaik yang Allah titipkan kepada kita. Sebutkan kesedihan, kepedihan, air mata yang mungkin pernah mengalir dalam hidup kita. Sebutkan betapa pedihnya itu. Wallahi tidak mungkin bisa menyalahkan saudara-saudara kita di Palestina. Saya mendengar langsung dari Syekh bahwa di sana mereka sudahlah kelaparan, sudahlah dibunuhi, istri-istri mereka diperkosa di depan suami dan di depan anak-anak mereka. Inilah orang-orang yang beriman yang Allah pilih dengan segala tanggung jawab keimanan mereka, dan kemudian mereka mengambil peran untuk berjihad. Palestina satu-satunya negara yang sampai saat ini dijajah oleh Israel la'natullah alaihim. Makanya di dalam Al-Quran mereka benar-benar mengamalkan apa yang Allah firmankan, bahwa ketika tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mereka benar-benar bersabar. Mereka berebut untuk mati syahid. Ketika ada adik yang belum meninggal, kenapa kamu belum meninggal? Lawan Israel. Itulah mental mereka, mental pejuang. Kalau kita ingin belajar tentang kesabaran, kalau kita ingin belajar tentang keberanian, lihatlah kaum muslimin yang ada di Gaza. Mereka lah orang-orang yang sampai saat ini dengan segala kondisinya, mati karena kelaparan, ditembaki, tetap mengatakan perlawanan kepada penjajah, yaitu Israel la'natullah alaihim. Dan mereka subhanallah sangat bersabar sekali. ويكفينا فخرا وشرفا أن يكون لنا نصيب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من حاربهم وهم في ذلك إلى يوم الدين. سئل أين هم يا رسول الله؟ قال: إنهم في بيت المقدس وأبناء بيت المقدس. إخوان المسلمون، لا داعي لأن تقلقوا على إخوانكم في غزة، فإنهم مجاهدون مرابطون صابرون محتسبون يقاتلون أعداء الله اليهود بكل ما يملكون من قوة ومن سلاح وعتاد، فحسبهم ويكفيهم أن تقوموا بدعمهم لتعززوا من صمودهم، حيث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في ماله وأهله فقد غزا، فطوبى لكم إن كنتم جاهدتم بأموالكم، فالله كفيل أن يحفظ لكم أجوركم ويزيد من أرزاقكم. Dan kabar gembira yang dikabarkan Rasulullah SAW bahwa dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi akan ada sekelompok yang tetap berpegang teguh kepada agamanya, tetap menghafalkan Al-Quran, tetap menjaga imannya, melawan penjajahan, melawan musuh-musuh mereka. Di mana mereka? Yaitu di sekitar Masjidil Aqsa. Kita lihat dan kita saksikan sampai sekarang, mereka benar-benar adalah pejuang. Mereka benar-benar musuhnya jelas, orang-orang Yahudi. Dan kalau kita bertanya, kenapa kita harus membantu perjuangan kaum muslimin di Palestina? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya kepada kita. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu tubuh. Apabila tangan kanan sakit, tangan kiri juga ikut sakit. Apabila kaki kanan sakit, kaki kiri juga ikut sakit. Pertanyaannya, sakitkah kita melihat pembantaian yang terjadi di Palestina, atau kita hanya diam saja? Bapak Ibu sekalian, dengarkanlah dan ketahuilah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mengambil peran, yang membantu saudara-saudaranya
bukan tanggung jawab orang-orang Gaza, tapi kita semuanya. وعندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ندافع يا رسول الله وكيف ننصر المسجد الاقصى المبارك ونحن بعيدون عنه فاجاب وقال يكفي ان تذهبوا بالسيف اليه لتضيئوا مصابيحه وان مما يعز من صمود اخوانكم هو دعم اخوانكم لهم واهم اخوانكم في مؤسسه المسجد الاقصى يقومون على الكثير من المشاريع الإغاثية والبرامج لمساعدة إخوانكم على أرض قطاع غزة من توفير احتياجاتهم وطعامهم وشرابهم وأماكن إيواء لهم فبارك الله لكم في أموالكم وجعله الله في ميزان حسناتكم هذا وبالله التوفيق. Dan Rasulullah pernah ditanya, bagaimana caranya kita membantu saudara kaum muslimin di Al-Quds yang terjajah? Ternyata Rasulullah jawabannya sangat simpel. Cukup kalian kirimkan minyak zaitun untuk menghidupi lampu-lampu mereka, lentera-lentera mereka. Artinya apa? Kita diperintahkan juga untuk ikut berjihad dan kita ambil peran kita masing-masing. Sekali lagi, mereka saudara kita di Gaza mereka berjihad dengan nyawa mereka. Maka kita kalau mengatakan kita punya kebutuhan, kita punya kekurangan, tentu saja tidak cukup dan tidak bisa dibandingkan dengan kekurangan yang terjadi dan ditimpa atau tertimpa oleh saudara kita di Palestina. Dan sekali lagi, cukup dengan mengirimkan minyak zaitun. Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya kita diminta untuk memberikan bantuan harta terbaik yang kita miliki. Dan sejatinya bukan miliki, sejatinya Allah titipkan kepada kita harta tersebut. Kemana kita akan belanjakan? Sebab harta yang kita miliki adalah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami Yayasan Taman Cinta Al-Aqsa bisa dicek di Instagram. Kami adalah gerakan kecil yang memiliki banyak program. Terutama kami memang fokus membantu saudara kaum muslimin di Palestina. Makanya namanya Taman Cinta Al-Aqsa. Bisa dicek di Instagram, bisa di-tag ya. Dan kami punya banyak program, di antaranya bingkisan Idul Fitri, kemudian juga bantuan makanan ya puasa Ramadan, kemudian juga memberikan jaket dan banyak lagi. Intinya apa? Intinya kita ingin hadir dengan kemampuan terbaik yang bisa kita miliki, jihad terbaik yang bisa kita miliki, ya, yaitu dengan apa? Jihad harta yang kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Syekh terakhir mengatakan terima kasih kepada orang-orang Indonesia, karena orang-orang Indonesia meskipun jauh jaraknya, tapi hati mereka begitu dekat dengan Palestina, khususnya dengan kaum muslimin di Gaza. Dan sekali lagi, semoga setiap infak, setiap sedekah, setiap bantuan yang Bapak Ibu berikan untuk saudara-saudara kaum muslimin di Gaza, insya Allah akan menjadi amal jariah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian izinkan kami ya bersama kami kurang lebih 3 menit ada satu video. Izinkan kami menayangkan satu video tentang kondisi terkini saudara-saudara kita di Palestina. Barakallahu fiikum. Bapak Ibu sekalian, kalau kita negara Palestina dan satu-satunya negara yang sampai saat ini dijajah itu juga Palestina. Kita lihat ini ada anak-anak kecil yang tertimpa